Beastmaster, bab 313 sampai dengan 314. Bab 313 sebuah kesuksesan besar dalam penipuan. Jangan marah dengan penjinak binatangnya. Sang penjinak binatang ubur-ubur kecil menunjukkan perhatiannya. Ubur-ubur kecil itu melambaikan tentakelnya dengan gembira. Tubuh ubur-ubur beracun bercangkang ganda itu tiba-tiba menjadi basah. Tatapan Qiao Bai ke arah ubur-ubur beracun bertubuh ganda menjadi halus. Mungkinkah dia sedang menangis? Qiao Bai berpikir dengan ragu. Kelihatannya agak mirip. Mari kita lihat lagi. Wu, wu, wu. Dibandingkan saat dia menjawab pertanyaan Qiao Bai sebelumnya, ubur-ubur bunga racun bertubuh ganda berkata lebih banyak lagi. Itu mendesak dan cepat. Kedengarannya seperti dia sedang menjelaskan sesuatu, tetapi ada sedikit nada jengkel di dalamnya. Spesies alien terkutuk, lumpur hitam sialan. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu berteriak beberapa kali lagi. Telinga Qiao Bai mulai sakit mendengarnya. Qiao Bai menggosok telinganya, mengerutkan kening, dan menyatukan makna dari kata-kata terpotong dari ubur-ubur beracun di dalam kotak berbadan ganda. Maksudmu, awalnya ada lebih dari 3 makhluk asing di sini. Oh, lumpur hitam yang berubah menjadi wujud itu. Masih ada lagi. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan dan memanfaatkan fakta bahwa sang raja baru lahir, masih lemah, dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Beberapa melancarkan serangan diam-diam, sementara yang lain menerobos ruang angkasa dan mengusir sang raja. Ubur-ubur beracun berbadan ganda, yang sebelumnya mengabaikan Qiao Bai, mengangguk dengan panik seolah-olah ingin Qiao Bai mengatakan sesuatu. Qiao Bai menyentuh dagunya. Ekspresinya menjadi agak aneh. Pada titik ini, ubur-ubur beracun berbadan ganda belum menyadari masalahnya. Ia terus mengayunkan tentakelnya dengan marah, mengungkapkan kekesalannya terhadap orang-orang itu. Tetapi, Qiao Bai mengulur-ulur kata, yang langsung menarik perhatian ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Sejujurnya, ini masih salahmu, bukan? Pangkat ke-8. Kau ubur-ubur beracun berbentuk kotak tingkat 8. Meskipun unicorn itu atau semacamnya juga merupakan makhluk luar biasa tingkat ke-8. Tetapi bukankah ubur-ubur bunga beracun seharusnya mampu menghancurkan makhluk luar biasa lainnya yang levelnya sama? Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Itu sungguh menyakitkan. Bung. Ubur-ubur beracun berbadan ganda ingin menjelaskan. Namun penjelasan hanyalah sebuah alasan. Terlebih lagi, setelah diteliti lebih dekat, kata-kata Qiao Bai tampaknya ada benarnya. Seharusnya ia bisa menghabisi 10 monster lumpur hitam level 8 itu sekaligus. Celakanya, kau berpura-pura jadi apa? Wahai unicorn suci, kita seharusnya tidak memberi mereka kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa populasi mereka akan berkembang hingga jumlah dan ukuran yang demikian besar dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan ada fata morgana di antara mereka. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu pun jatuh ke dalam keadaan mengisolasi diri. Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Wah, Raja, wah, aku tak layak. Ini semua salahku. Wah, ubur-ubur kecil, jelas tidak memiliki mata. Qiao Bai masih memiliki ilusi bahwa ubur-ubur kecil itu sedang menatapnya. Ubur-ubur kecil, jadilah manusia yang baik. Penjinak binatang buasku. Qiao Bai tersenyum. Ekspresinya seserius mungkin. Apa maksudmu dengan, bukan manusia? Bukankah dia melakukan pekerjaannya dengan baik? Ubur-ubur kecil, oke, mau bagaimana lagi? Ini adalah penjinak binatang milikku sendiri. Jadi aku hanya bisa memanjakannya. Ubur-ubur kecil itu menjulurkan tentakelnya yang panjang dan menggosok-gosokkan tubuhnya ke Qiao Bai. Lalu ke ubur-ubur bunga beracun berbadan ganda. Tidak masalah, ubur-ubur memiliki banyak tentakel. Bahkan jika Anda hanya mencoba untuk dekat dengan semua orang, Anda pasti bisa. Kita bisa punya beberapa lagi. Qiao Bai memandang ubur-ubur kecil yang menahan air di kedua sisinya, dan senyum lega muncul di wajahnya. Batuk-batuk, itu mengingatkanku pada ubur-ubur kecilku. Bagaimana ia biasa menyediakan air untuk hewan peliharaan lain di rumah. Aku tidak bermaksud begitu. Qiao Bai terbatuk dengan tepat, menyela ubur-ubur bunga racun bertubuh ganda yang sedang dalam keadaan emo. Dia berkata dengan sangat tulus, ini bukan salahmu.
Kesalahannya ada pada monster lumpur itu. Ubur-ubur beracun berbadan ganda. Itu benar. Yang salah adalah semua monster lumpur hitam itu. Daripada terlibat dalam pertikaian internal. Sebaliknya, temukan musuh yang sebenarnya dan serang serta singkirkan mereka dengan tepat. Jadi, bisakah kita bicara tentang hubungan antara mutiara Fatamorgana dan Fatamorgana Laut sekarang? Tanya Qiao Bai lagi. Dia tidak mengabaikannya. Baru saja, selama fase emo, ubur-ubur beracun berbadan ganda menyebutkan Fatamorgana Laut. Fakta bahwa ubur-ubur beracun berbadan ganda dapat berubah menjadi Fatamorgana menunjukkan bahwa Fatamorgana, sebagai makhluk luar biasa, memiliki makna unik dan penting sampai batas tertentu. Tetapi, Qiao Bai teringat pada apa yang pernah dilihatnya di panel sebelumnya. Apakah itu spesies atau Fatamorgana? Kali ini, ubur-ubur beracun bertubuh ganda tidak mengabaikan pertanyaan Qiao Bai. Setelah percakapan yang begitu bersahabat, ubur-ubur beracun bertubuh ganda itu akhirnya menatap Qiao Bai dengan wajah datar. Aku ingin tahu bagaimana Profesor Qiao Bai bisa bergaul dengan ubur-ubur beracun itu. Beberapa orang yang duduk di pulau menunggu menunjukkan ekspresi bosan dan cemas di wajah mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Kami belum tahu bagaimana keadaan Qiao Bai. Perasaanku sangat rumit. Bluebell mengaduk-aduk rumput di tanah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Fu Tianguang, seharusnya tidak ada masalah besar. Fu Tianguang berkata dengan nada agak ragu. Kebaikan, seharusnya tidak ada masalah besar. Bluebell, sulit untuk mengatakannya. Itu ubur-ubur beracun berbentuk kotak tingkat 8. Pendeknya, hal ini langsung membungkam Fu Tianguang. Ya, lupakan ubur-ubur racun kotak. Masih di peringkat ke-8. Bahkan jika ditempatkan di cekungan Sungai Hengyang, itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir terhadap Qiao Bai? Apa gunanya kita cemas? Kata Fu Wensing terus terang. Tapi hewan peliharaan Profesor Qiao Bai juga ubur-ubur kotak, kan? Ubur-ubur racun kotak yang bermutasi tetaplah ubur-ubur racun kotak. Belum lagi makhluk besar dan bodoh itu adalah penjaga ubur-ubur bunga beracun milik Profesor Qiao Bai. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Saat berbicara, Fu Wensing mengacungkan jempol dan tertawa terbahak-bahak. Lonceng angin biru dan Fu Tianguang merasa kasihan. Namun, aku masih belum bisa merasa tenang. Lalu bagaimana kalau melihat ini? Fu Wensing mengelus dagunya. Kita bisa berkeliling pulau ini. Hah, Lan Fengling dan Fu Tianguang keduanya mengeluarkan suara onomatope. Dia menatap Fu Wensing dengan heran. Seolah tidak menyangka dia akan mengajukan permintaan seperti itu saat ini. Fu Wensing berkedip. Tampaknya tidak menyadari sesuatu yang salah. Apakah ada masalah? Menurutku, itu hebat. Kami hanya menunggu di sini. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa selain merasa cemas. Kalau begitu, kita bisa memanfaatkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan mungkin dengan begitu kita tidak akan terburu-buru. Bluebell mendengarkan dan merenung sejenak. Di bawah tatapan terkejut Fu Tianguang, dia mengangguk. Fu Tianguang, apakah itu benar atau salah? Bagaimana mungkin ada orang yang berpikir saran saudaraku sendiri itu bagus? Lan Fengling langsung menyadari apa yang dipikirkan Fu Tianguang. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menjelaskan. Citra Fu Wensing tidaklah penting. Namun, Lan Fengling tidak ingin citranya menjadi tidak dapat diandalkan di mata juniornya, Fu Tianguang. Kurasa kita pasti bisa menjelajahi pulau ini, terutama gua yang dibawa monster lumpur itu sebelumnya. Kebaikan, Fu Tianguang tampaknya telah menyadari sesuatu. Meskipun aku tidak tahu persis apa monster lumpur hitam itu, pulau ini jelas merupakan markas mereka. Atau lebih tepatnya, mereka terpaksa menjadikan tempat ini sebagai markas mereka. Berencana pindah ke lokasi lain untuk mendirikan kemah. Kita juga perlu melihat apakah mutiara Fatamorgana bersedia. Karena itu, mereka pasti akan meninggalkan jejaknya di pulau ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan jejak-jejak ini. Dan selagi kita mencari, mari kita lihat apakah masih ada anggota yang tersisa. Kalau tidak, itu yang terbaik. Kalau ada, kita akan melenyapkan mereka semua.
Saat dia berbicara, Blue Wind Chime membuat gerakan pemenggalan kepala yang ganas. Fu Tianguang, bagus. Itu ide bagus. Baiklah. Langsung saja, mereka bertiga mulai bekerja. Sebelum bertindak, mereka mengamati secara khusus ubur-ubur kotak raksasa yang menutupi separuh pulau. Mereka tidak tahu apakah pihak lain telah mendengar mereka. Tentakel raksasa itu berkedut 2 kali, tetapi tidak menyerang mereka. Sepertinya mereka tidak akan peduli pada mereka. Bagaimanapun, aku menghela napas lega. Petik 2 titik. Ubur-ubur bunga beracun tingkat 8. Melihatnya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Bahkan Fu Wensing tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dadanya dan berbisik. Melihat ini, Lan Fengling dan Fu Tianguang keduanya menatapnya dengan terkejut. Seolah berkata, tidak, orang ini benar-benar bisa merasa takut. Lalu Fu Wensing menyeringai konyol dan berkata dengan mata berbinar. Aku benar-benar ingin melawan ubur-ubur bunga racun tingkat 8. Idealnya, itu haruslah jenis yang tidak akan membunuhmu setelah kamu melawannya. Aku ingin tahu apakah Profesor Qiao Bai akan memberiku kesempatan ini nanti. Jika memungkinkan, perjalanan ini pasti sangat berharga. Fu Wensing tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, baik Lan Fengling maupun Fu Tianguang memahami maknanya dengan akurat. Ekspresi tak bisa berkata apa-apa muncul di wajah mereka berdua. Seperti yang diharapkan dari Anda. Bahkan saat ini, kepribadian aneh mereka tidak runtuh. Lupakan orang ini. Ayo kita bergerak. Lan Fengling menoleh dan segera mengalihkan pandangannya dari Fu Wensing. Meskipun, aku sungguh tidak ingin mengakuinya. Mungkin karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Fu Wensing. Tetapi saat mendengarkan apa yang dikatakannya, Lan Fengling merasakan desakan gelisah untuk menantangnya muncul dalam otaknya sendiri. Namun, tidak seperti Fu Wensing yang secara terbuka mengungkapkan pikirannya. Bluebell perlu lebih rasional. Bluebell, tekan sarafmu yang berdenyut-denyut. Tenang, tenang, jangan sampai kamu jadi gila dulu. Lebih baik bertindak bersama saat ini. Jangan berpikir untuk berpisah. Lan Fengling menghela napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya sambil menatap Fu Tianguang yang ingin pergi lebih dulu. Tidakkah kamu mendengar Profesor Qiao Bai berbicara tentang pengalamannya dan apa yang baru saja dialaminya? Siapa tahu ada perangkap serupa di pulau ini. Setidaknya lebih aman untuk bertindak bersama. Saudara Fu, masing-masing mengambil langkah ke arah yang berbeda. Baiklah, oke. Fu Wensing dan Fu Tianguang bergumam pada diri mereka sendiri, lalu berbalik dan dengan enggan meringkuk. Bersama, Bluebell berjalan di depan, mengabaikan 2 pria di belakangnya yang sedang berdebat. Dengan tidak adanya Qiao Bai, dia orang terpintar dalam tim. Ikuti saja instruksinya. Fu Wensing dan Fu Tianguang tidak memiliki banyak pendapat tentang hal ini. Oke, itu harus dilakukan. Kota Bintang. Karena rasa tanggung jawab, Profesor Rong dan Profesor Li memikirkannya dan menemukan cara untuk menghubungi Bluewell. Paus Biru tampak agak terkejut saat menerima panggilan itu. Keterkejutan Paus Biru bahkan lebih mendalam setelah mendengar Profesor Rong memperkenalkan dirinya. Lembaga Penelitian Nasional. Ah, Profesor Rong. Halo, saya pernah mendengar tentang Anda. Secara teori, Paus Biru, sebagai penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8, seharusnya memiliki status lebih tinggi daripada Profesor Rong. Terlepas dari kesopanan dan kesantunan bawaan, atau mungkin datangnya dari hati, Paus Biru sangat sopan kepada Profesor Rong. Profesor Rong mendengarkan suara sopan Paus Biru, dan meski dia tidak benar-benar merasa sayang padanya, dia tentu saja tidak membencinya. Baiklah, aku punya sedikit penemuan dan tebakan. Aku tidak begitu yakin, tapi setelah memikirkannya, kurasa aku harus memberitahumu. Utamanya, Profesor Rong berhenti sejenak. Kami harap Anda dapat melakukan sesuatu. Sebelum Bluewell dapat meneruskan percakapan sopannya, Profesor Rong menuangkan semua penemuan dan hubungannya dengan Bluewell, seperti menuangkan kacang. Pada awalnya, ekspresi Paus Biru cukup tenang. Selagi dia mendengarkan, alis Paus Biru itu berkerut sedikit demi sedikit. Tunggu. Ruang lipat, tempat perlindungan rahasia, yang mana? Oh, itulah yang Fu Wensing undang padanya.
Dia tidak masuk, namun saudara perempuannya masuk, dan Profesor Qiao Bai masuk. Profesor Rong, masalah ini sangat penting. Bisakah Anda memberitahu saya? Kalimatnya tidak lengkap dan tidak memiliki konteks. Sebelum Blue Whale selesai mengucapkan dua kata terakhir, Profesor Rong di ujung telepon memotongnya. Tentu saja tidak, Profesor Rong berkata dengan lantang dan percaya diri. Profesor Li, paus biru di ujung telepon lainnya. Bibir Profesor Li berkedut dua kali, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ingin tertawa tetapi tidak bisa. Paus biru mengulurkan tangan dan mengusap dahinya, tampak kesakitan. Saya tidak bisa menjaminnya, karena saya tidak punya bukti. Catatan obrolan saya dengan teman-teman lama tidak bisa dijadikan bukti konklusif. Lagi pula, banyak hal yang kukatakan ini berdasarkan pengalaman dan spekulasi pribadiku. Mengerti, Profesor Rong meneruskan minum tehnya. Sesaat menjaga kesehatan mendatangkan kesenangan sesaat. Tetap sehat dan merasa hebat. Itulah mengapa saya khawatir tentang ini. Tetapi saya tidak bisa membicarakannya di depan umum sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Mendengar kata-kata Profesor Rong, paus biru juga terdiam. Ya, tidak ada cukup bukti. Sampai sesuatu benar-benar terjadi, pihak berwenang tidak dapat berbuat banyak untuk menentangnya. Siapa tahu kalau aku terlalu memikirkannya. Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja mengubahnya menjadi pencarian musuh berbasis kekosongan? Bab 314 Janji Indah. Kita bicarakan setelah aku meninggal. Biarkan aku berpikir. Biarkan aku berpikir. Paus biru itu mendesah dalam-dalam. Jelas-jelas sedang sakit kepala. Namun biarkan Paus Biru tidak melakukan apapun. Bahkan Paus Biru tidak dapat melakukan itu. Bahkan meskipun tidak ada bunga bluebell di dalamnya. Tetapi Profesor Qiao Bai masih ada di sana. Profesor Qiao Bai, itu dia. Kau benar-benar memberiku tantangan yang berat. Paus Biru, yang sedang menjalankan misi, juga cukup gelisah. Ada juga sedikit rasa penyesalan. Aku seharusnya masuk bersama-sama, bagaimanapun. Kekuatan gabungan dari dua penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8 jauh lebih besar daripada kekuatan satu orang saja. Dalam kompetisi khusus, Fu Wenxing masih belum bisa diandalkan. Awalnya Paus Biru mengira tidak ada bahaya besar. Itulah sebabnya ia mempercayakan orang itu kepadanya dengan tenang. Tapi sekarang, bagaimanapun juga, kami telah melakukan apa yang kami bisa. Aku serahkan sisanya padamu. Profesor Rong menggunakan bahasa sopan saat dia menutup telepon dengan bunyi, klik. Mereka segera memblokir Blue Whale. Apa, jika anak ini datang mengetuk? Haruskah kita melibatkan mereka dan bekerja sama untuk mencari solusi? Tidak. Jangan sampai kita sebut-sebut bahwa mereka hanyalah profesor biasa yang ahli dalam bidang hewan peliharaan. Mereka sudah tua. Mereka benar-benar tidak mampu lagi melakukan semua itu. Tak apa-apa seperti itu. Paus biru yang panggilannya tiba-tiba berakhir. Cek, kita terlambat selangkah. Qiao Bai dan ubur-ubur beracun berbadan ganda berbicara cukup lama. Dia terus mengangguk. Fata Morgana. Kalau dibilang begitu, dia memang makhluk gaib yang sangat berguna. Apakah benar-benar tidak ada Fata Morgana di alam rahasia ini? Saya tahu banyak tentang ubur-ubur beracun berbadan ganda. Namun ketika Anda benar-benar mencoba mengungkapkannya, hasilnya menjadi terputus-putus dan canggung. Jika Qiao Bai tidak memiliki kemampuan yang kuat dalam memahami bacaan, mereka bahkan tidak akan mampu melakukan percakapan dengan baik. Untungnya, ada cukup waktu. Ubur-ubur beracun berbadan ganda juga sangat kooperatif. Qiao Bai masih memperoleh banyak informasi berguna. Mendengar pertanyaan Qiao Bai, ubur-ubur beracun berbadan ganda itu menggoyangkan tubuhnya, menandakan penolakannya. Tidak ada yang tersisa. Fata Morgana laut. Yang terakhir, Qiao Bai mendesah. Disayangkan. Terima kasih. Namun, Qiao Bai masih menatap serius ubur-ubur beracun bertubuh ganda di depannya. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu menatap ke arah Qiao Bai untuk waktu yang lama. Meskipun tidak memiliki mata, namun Qiao Bai yakin bahwa tatapan ubur-ubur beracun bertubuh ganda itu tertuju padanya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaanku, kata Qiao Bai tulus. Jadi, setelah memikirkannya, Qiao Bai merasa masalah ini masih perlu dibicarakan. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?
Ubur-ubur beracun berbadan ganda. Saat ini, Qiao Bai merasakan aura lucu dan konyol pada ubur-ubur beracun bertubuh ganda itu. Sama seperti ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil, apa yang dipikirkan Beastmaster? Itu sangat kasar. Dan senyum itu, sekilas mereka tampak seperti pedagang manusia. Mendengus. Beastmaster, kamu jahat. Qiao Bai, bukan begitu cara mengatakannya. Meskipun dia punya sedikit ide. Ubur-ubur beracun berbadan ganda juga terlihat cukup berkonflik. Jangan tanya Qiao Bai bagaimana dia bisa membaca emosi dari topi ubur-ubur yang tidak memiliki mata atau wajah. Jawabannya adalah tentakel ubur-ubur beracun berbadan ganda itu semuanya terikat erat. Apa berikutnya? Pertanyaan yang bagus. Ini adalah masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh ubur-ubur beracun berbadan ganda. Tidak seperti ubur-ubur kotak racun lainnya. Ubur-ubur beracun berbadan ganda lahir dengan sebuah tanggung jawab. Raja Pelindung, lindungi ruang ini. Mereka melindungi dunia manusia dari arah yang berlawanan. Dan semua ini ada bersama Raja. Raja sebelumnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Tapi rajanya, kotak berbadan ganda itu adalah kumpulan ubur-ubur beracun yang kusut. Mau ikut denganku? Qiao Bai diam-diam mengalihkan pembicaraan. Haruskah kita membiarkan bayi ubur-ubur itu tinggal? Tidak. Mengapa tidak menipu ubur-ubur beracun bercangkang ganda agar pergi? Wah, dia ingin mengikuti raja. Tapi ruang ini juga sangat penting. Ini adalah tanggung jawab. Masalah tentakel yang kusut pada ubur-ubur beracun berbadan ganda telah menjadi lebih parah. Aku tidak dapat memikirkan apapun. Saya sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Qiao Bai, yang tiba-tiba merasa seperti orang jahat besar. Baiklah. Qiao Bai tersenyum. Akan sangat bagus jika dapat membujuk seseorang untuk menjadi penolong yang cakap. Akan tetapi, Qiao Bai tidak akan pernah membuat kontrak dengan ubur-ubur bunga racun kotak tingkat 8 ini. Karena hal itu sama saja dengan menempatkan sumber keresahan dengan polusi radioaktif dan kekuatan penghancur senjata nuklir ke dalam masyarakat manusia. Hal ini dapat dengan mudah memicu kerusuhan lebih lanjut. Ini bukan pilihan yang bijaksana. Sebagai perbandingan, jika ubur-ubur racun kotak tingkat 8 bersedia tinggal di tempat ini, itu akan menjadi keputusan yang lebih baik. Apakah ubur-ubur kecil itu ingin tinggal? Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menatap ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil itu mengira ia hanya menonton pertunjukan. Tetapi ketika tiba-tiba mendengar kata-kata Qiao Bai, tentakelnya menegang. Tinggal, apa yang tersisa? Tidak ada pilihan untuk tinggal. Apakah sang penjinak binatang tidak menginginkannya lagi? Ubur-ubur kecil itu tidak peduli lagi dengan masalah membawa air dengan benar. Ia melambaikan 8 tentakelnya yang panjang, hampir sepenuhnya membungkus Qiao Bai luar dan dalam. Beastmaster, jangan pernah berpikir untuk membuangnya. Oke. Qiao Bai buru-buru mengangkat tangannya setelah melihat ini. Tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Qiao Bai akhirnya menyadari bahwa ubur-ubur kecil itu benar-benar kuat. Baiklah. Aku hanya bertanya padamu. Kalaupun kau ingin tinggal, aku mungkin tidak akan setuju, kata Qiao Bai sambil tertawa kecil. Ubur-ubur kecil itu terus bersenandung dan merengek. Gelombang. Aku sama sekali tidak percaya pada penjinak binatang itu. Sang penjinak binatang ingin menyimpannya. Penuh kebencian. Jangan pernah pikirkan itu. Kami tidak akan memberi kesempatan itu kepada para penjinak binatang. Beastmaster hanya bisa bermimpi. Qiao Bai menikmati beban manis ini, lalu menoleh untuk melihat ubur-ubur beracun bertubuh ganda yang tidak jauh darinya. Kau telah melihat apa maksud ubur-ubur kecil. Situasi saat ini adalah Anda tidak ingin pergi, dan tidak ingin bertahan. Qiao Bai menjelaskan masalahnya secara singkat. Saya sarankan kita berpisah untuk sementara waktu. Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu menatap tajam ke arah Qiao Bai. Qiao Bai merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Mendesis. Aku punya firasat anak ini sedang mempertimbangkan apakah akan membunuhnya atau tidak saat dia melakukannya. Itu pasti ilusi. Qiao Bai tiba-tiba merasa bahwa itu mungkin bukan ilusi sama sekali. Umurku terbatas, kata Qiao Bai lagi. Meskipun teknologi medis dunia sangat maju, akan tetapi,
Harapan hidup orang-orang biasa belum banyak membaik. Tetap sama sebagaimana mestinya. Paling banter. Perawatan medis menjadi jauh lebih mudah dan tampaknya umur manusia pun diperpanjang sampai batas tertentu. Manusia yang membangkitkan kekuatan penjinak binatang, yang berarti memiliki kekuatan luar biasa, memang memiliki umur yang sedikit lebih panjang daripada orang biasa, hidup hampir setengahnya lagi. Dalam ingatan Qiao Bai, penjinak binatang manusia yang berumur paling panjang adalah penjinak binatang Raja Naga Api. Mungkin terobosan dalam kekuatan hewan peliharaan itulah yang memberinya peningkatan energi yang sesuai. Meski begitu, ia hanya hidup hingga usia 181 tahun. Batasan kemampuan manusia, itu cukup mengesankan dibandingkan dengan manusia biasa. Namun bagi makhluk luar biasa dengan umur panjang, kurang dari 200 tahun bukanlah apa-apa. Sebenarnya, kalau kau tidak keberatan, kau bisa menunggu sedikit lebih lama, kata Qiao Bai dengan sungguh-sungguh, sambil menatap kotak berbadan ganda itu, ubur-ubur beracun. Saya tidak akan hidup selama itu. Setelah aku mati, ubur-ubur kecil itu mungkin, memem. Sebelum Qiao Bai sempat selesai berbicara, mulutnya telah tertutupi sepenuhnya oleh tentakel ubur-ubur kecil itu. Ubur-ubur kecil, wumu. Saya tidak ingin mendengarnya. Paksa penjinak binatang untuk diam. Gagak kecil, serangga kucing, dan ular putih kecil di ruang penjinakan binatang laut spiritual. Bagus. Bagus sekali. Tidak jelas apakah ubur-ubur kecil merasakan dorongan dari keluarganya. Tetapi dia menutup mulut Qiao Bai lebih erat lagi. Pendek kata, kami menolak untuk membiarkan para penjinak binatang berbicara. Sempurna, Qiao Bai. Oke, apapun yang membuatmu bahagia. Namun, Qiao Bai masih mengedipkan mata pada ubur-ubur beracun berbadan ganda itu. Aku mengerti gelombang. Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu menatap Qiao Bai beberapa saat lebih lama. Kali ini, Qiao Bai tidak merasakan hawa dingin yang datang dari punggungnya. Qiao Bai akhirnya menghela napas panjang lega. Panggilan, untunglah, dia berhasil lolos tanpa cedera. Hidupku telah terselamatkan. ... Saya kira demikian. Qiao Bai berpikir dalam hati dengan sedikit ketidakpastian. Kebaikan. Qiao Bai mengangguk lagi. Pasti terselamatkan. Detik berikutnya, Qiao Bai dan kelompoknya terbawa pergi dari sini oleh tentakel ubur-ubur bunga beracun tingkat ke-8. Ubur-ubur kotak sekali lagi mengeluarkan suara merdu. Jadi ini kesepakatannya. Menunggu Anda mati. Qiao Bai. Oke, mari kita anggap ini sebagai janji yang indah. Qiao Bai. Dia jelas tidak hanya berusaha menghibur dirinya sendiri. Mereka mengirim Qiao Bai kembali ke pulau itu. Dalam sekejap mata, ubur-ubur bunga racun kotak tingkat ke-8, yang baru saja menutupi seluruh pulau, tenggelam ke laut dan menghilang sepenuhnya. Lan Fengling dan Fu Tianguang, yang baru saja menyadari awan gelap tiba-tiba menghilang dari langit, juga menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka sudah pergi. Apakah Qiao Bai baik-baik saja? Kata Lan Fengling dan Fu Tianguang. Hanya Fu Wenxing yang menepuk pahanya dan berseru, "Sialan, mengapa kamu berjalan begitu cepat?" Mereka sedang bertarung. Dia masih ingin melawan ubur-ubur kotak ini. Bluebell, yang berdiri di samping, tampak terdiam. Yang dapat saya katakan adalah orang-orang yang tidak takut mati adalah orang-orang yang benar-benar tidak takut. Bahkan dalam keadaan ini, orang ini masih memikirkan Profesor ubur-ubur bunga racun kotak tingkat 8. Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa kecelakaan sekecil apapun dapat membunuh Anda? Fu Wenxing, patut dicoba. Lonceng biru, saya agak gatal untuk menyentuhnya. Aku sungguh ingin menamparnya. Jangan coba-coba. Lagi pula kali ini tidak ada kesempatan. Kita bicarakan lain kali saja. Blue Wind Chime sangat tidak sabar. Tetapi dia juga dengan sangat lihai menepis pria ini. Ayo kita temui Profesor Qiao Bai dan bertemu dulu. Bluebell berkata tanpa ekspresi. Khawatir. Merasa kasihan. Saya sama sekali tidak khawatir terhadap orang ini. Segera, mereka kembali ke tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Kalian semua pergi kemana? Qiao Bai tidak melihat orang lain ketika dia keluar. Kalau saja Qiao Bai tidak tahu kalau ubur-ubur racun kotak tidak akan menyerang kawan-kawan dengan mudah,
Dia pasti sudah curiga. Batuk-batuk. Tidak. Sama sekali tidak. Paling banter. Ubur-ubur bunga racun tingkat 8 hanya ingin merenggut nyawanya. Kehidupan teman-temannya tidak begitu penting bagi ubur-ubur racun kotak. Bluebell, ayo kita kembali ke gua kemarin dan lihat apa isinya. Qiao Bai langsung mengerti apa maksudnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Fu Tianguang mengangguk. Raut wajahnya tampak jijik. Lalu mencondongkan tubuh ke arah Qiao Bai. Dan berkata, lendir hitam. Saat mengatakan ini, tatapan Fu Tianguang tertuju pada ubur-ubur kecil di sebelah Qiao Bai. Mereka secara gamblang membandingkannya dengan bayi ubur-ubur. Karena ubur-ubur kecil itu benar-benar terlihat seperti lendir berwarna merah muda dan lembut. Qiao Bai, kau benar-benar tidak takut mati, kata Qiao Bai tanpa daya. Tapi kamu tidak menyentuh benda itu, kan? Mendengar ini, Fu Tianguang segera melambaikan tangannya. Ini bukan cara untuk mati. Kami masih memiliki kewaspadaan sebesar itu. Lan Fengling memutar matanya ke arah Fu Tianguang. Bukan aku yang menghentikanmu tadi. Kamu. Kakak, kau satu-satunya adikku. Apa susahnya memberiku muka? Dengan satu gerakan cepat, Fu Tianguang bergegas ke sisi Lan Fengling. Dia segera mengulurkan tangan untuk menutup mulut Bluebell. Lalu, di bawah tatapan Bluebell, dia perlahan dan hati-hati menarik tangannya. Kebaikan, ini bukan saudaraku sendiri. Kamu tidak dapat melakukan itu. Jika tidak, Anda benar-benar akan mendapat balasan-balasan. Lan Fengling mengerti maksud Fu Tianguang dan tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Baiklah, bukan sepenuhnya salahmu kalau kau disesatkan, kata Lan Fengling, memberikan penilaian yang adil. Mata Fu Tianguang tampak tak bernyawa. Dia hanya tidak ingin membahas ini dengan Qiao Bai. Kedengarannya dia sangat lemah, menyihir. Qiao Bai juga memperhatikan kata ini. Lendir hitam itu. Apakah benar-benar punya kemampuan seperti itu? Tanya Qiao Bai, agak terkejut. Bluebell menyilangkan tangannya. Benar, kan? Kau juga tidak menduganya, kan? Beruntungnya, mereka bertiga pergi bersama. Siapapun yang pergi ke sana sendirian, akan benar-benar terikat jika mereka menjumpai sesuatu yang sangat mirip, namun tidak sepenuhnya sama dengan lumpur hitam. Anda dapat dengan mudah terpesona tanpa menyadarinya. Mereka bahkan dipaksa menyentuh lumpur hitam. Namun, ketika banyak orang bepergian bersama, makhluk gelap itu tampaknya mencoba mengendalikan orang yang paling lemah di antara mereka. Blue Wind Chime membagikan analisisnya. Lagi pula, mengendalikan orang yang kuat membutuhkan usaha lebih besar dan selalu ada kemungkinan gagal. Seorang penjinak binatang dengan ke-6 slot kontrak yang sepenuhnya terbuka memiliki ruang penjinakan binatang yang sempurna di laut spiritual mereka. Dia telah menandatangani kontrak dengan 6 hewan peliharaan dan telah mengembangkan ikatan yang erat dengan mereka. Ini juga merupakan cara untuk meningkatkan ruang penjinakan binatang laut spiritual. Bagaimanapun, penjinak binatang yang lemah manapun mungkin tidak akan pernah bisa membuka 6 slot kontrak sepanjang hidupnya. Jadi, di antara kami, Xiao Fu lah yang terkena, kata Lan Fengling sambil tersenyum. Fu Tianguang benar-benar terdiam. Materi yang memalukan. Ini semua rahasia kotornya. Gambarnya, tidak bisakah kita setidaknya meninggalkan kesan baik padanya di benak Qiao Bai? Blue Wind Chime tidak tahu apa yang dipikirkan Fu Tianguang.